Om Swastiastu, Ratu Idodharma Piamarsa, Mas Dharma dimanapun berada, Swastikapda. Selamat datang di channel YouTube Bunda Gi Bali. Bertemu kembali dengan saya, Nyoman Murdana. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menentukan tata ruang atau tata letak pelinggih-pelinggih dan bangunan-bangunan suci yang ada di pura. Nah, jadi untuk lebih mudah memahami tutorial saya ini, jadi saya akan menjelaskan dengan bantuan gambar desain saya ya. Nah, jadi dasar atau referensi yang saya pakai untuk menjelaskan ini atau saya pakai referensi untuk mendesain dan juga mengerjakan proyek tentu ada rujukannya, referensinya. Apa itu? Yaitu yang disebut dengan cakepan kalau bahasa Balinya ya, buku bahasa nasionalnya. Kalau bahasa agamanya itu lontar ya, sama saja ya. Nah, jadi ketika kita mendesain ya atau membuat sebuah karya, baik karya itu non fisik maupun dalam bentuk fisik, tentu harus memiliki sebuah referensi atau rujukan. Apa itu rujukannya? Ya tentu salah satunya kalau untuk bangunan suci atau rumah Bali tentu cakepan atau buku atau lontar ya. Nah, jadi bisakah kita membuat sebuah karya fisik ya yang saya maksudkan di sini dengan merujuk pada satu buku, satu cakepan atau satu lontar? Sesuai dengan sepengetahuan saya tidak bisa. Karena saya belum pernah membaca atau melihat satu buku yang mampu merujuk untuk membuat sebuah karya pura misalnya. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu dibutuhkan beberapa referensi, beberapa buku ya. Jadi itu pun kita harus dalam mempelajari itu membuat semacam apa ya, analisa, mengartikulasikan. Nah, seperti itu persepsi ya. Kita rujuk itu kita bandingkan dengan logika juga. Jadi tidak cukup dengan itu. Logika itu berperan penting juga dalam membuat sebuah karya seperti itu. Karena mungkin maaf ampura ya, leluhur kita atau tetua kita waktu beliau membuat lontar buku atau cakepan itu dulu belum mampu mengakomodasi pikiran-pikiran sekian tahun ke depan. Jadi lebih banyak kepada zona pasar pada saat itu. Itu yang kita masukkan. Sementara hari ini ya kita adalah sebuah kebutuhan. Sementara lontar itu atau buku itu dibuat sudah berapa tahun lampau. Jadi tentu tidak terakomodasi kebutuhan kita. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah beberapa buah buku sebagai rujukan dan kita harus memang melibatkan logika di sini sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Nah, karya saya ini, penjelasan ini atau desain saya atau ketika saya mengerjakan proyek, rujukannya apa? Buku ya, buku apa? Misalnya Asto Kesalo, Asto Kosali, Asto Bumi, Usano Dewo, Warigo Winaso Sari, Kusumo Dewo, Siwo Gamo, dan lain-lain. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah buku semua ya, buku yang saya kumpulkan. Kalau saya contohkan satu buku ini buku Asta Bumi ya. Asta Kesalo Kesali dan Asta Bumi. Cukuplah dengan buku ini kita akan membuat sebuah karya pura di sana. Tidak cukup, pura-pura itu tidak akan selesai dengan satu buku rujukan satu buku ini. Kita membutuhkan lagi kolaborasi istilahnya. Nah, seperti itu ya. Ini baru satu contoh buku Asta Kesalo Kesali dan Asta Bumi. Tidak cukup. Jadi kita membutuhkan istilahnya apa tuh? 1000 tahun empu tulang di Bali. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, ini ada beberapa referensi. Ini juga merujuk ya. Nah, seperti itu untuk membuat sebuah karya. Apalagi Kusumo Dewo seperti yang saya sebutkan tadi ya, teriaknya. Kusumo Dewo. Nah, cuman kebalik layarnya. Ada berapa buku ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tutur gong besi ya.
Seperti ini rujukannya. Ini yang saya pelajari, gitu maksudnya ya. Kemudian Asto Kusalo Kesali, Asto Bumi, Eko Pratamo, Darmo Kauripan. Nah ini dia. Jadi kalau kita pelajari ini sungguh membosankan kalau memang tidak bidang kita di sini, gitu loh. Ini membutuhkan sebuah ketekunan untuk mempelajari ini. Tidak mudah menemukan semeton yang mau mempelajari ini, sangat jarang sekali. Lebih baik main TikTok seperti itu ya. Jadi banyak sekali rujukannya agar karya kita seperti Silo Kramanin Aguron-guron Purwobumi ya, Kemulan Siwo Sesano, seperti ini ya. Ini juga rujukan. Tidak mungkin saya aja tidak bisa membuat seperti ini misalnya ya. Jadi makarya ulap-ulap pelingih lan bangunan. Banyak sekali, rujukannya banyak, tidak bisa. Atmo Prasango gitu misalnya ya ini. Jadi itu masih banyak lagi buku-buku yang saya jadikan referensi untuk membuat sebuah karya seperti Pura misalnya. Seperti itu teman-teman semuanya, artinya apa yang saya sampaikan jelaskan nanti. Saya ingin menguatkan bahwa rujuknya itu referensinya adalah cakapan buku atau bahasa agamanya lontar ya. Jadi tentu walaupun ada rujuknya seperti itu, tetap saya melibatkan logika agar kebutuhan-kebutuhan itu terakomodasi nantinya. Baiklah, Ratu Idadari semuanya, itu sebagai intro ya, pemahbah, pembuka. Jadi sebentar lagi saya akan menjelaskan lewat gambar biar lebih mudah dipahami. Untuk itu silakan ikuti terus video ini, jangan di skip ya. Silakan saksikan sampai selesai. Yuk kita akan memutar sekarang. Wow! Nah ini sekarang kita sudah di depan komputer, jadi ini adalah desain Pura. Jadi baru saja rampung desain ini ya. Jadi pertama-tama kita asumsikan bahwa Pura ini berposisi di utara jalan menghadap ke selatan. Nah seperti itu. Nah jadi ini jalan ya. Nah ini kompasnya dulu diperhatikan U ini artinya utara, tanda panah ini artinya menunjukkan. Nah jadi jalan ini melintang dari timur ke barat. Jadi Pura ini berposisi di utara jalan menghadap ke selatan. Ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Itu terlebih dahulu ya. Nah jadi konsep yang saya buat ini adalah konsep Pura dengan konsep Trimandala. Kalau dilihat dari tampak atas ya, Trimandala itu apa saja? Ada Utama Mandala, ada Madhya Mandala, Nista Mandala. Nah ini yang saya klik ini ya. Atau ini adalah Jeroan, ini Jabo Tengah, ini Jabo Sisi. Itu terlebih dahulu ya. Pura ini menghadap ke selatan. Kisaran luas ya, panjang keseluruhan dari Jabo sampai Jeroan ini sekitar berapa ya ini angkanya ada 63 meter. Nah, terdiri dari di Jabo Sisi ya 19 meter, Jabo Tengah 16 meter, sekian ya ini angkanya ya. Nah, 16 meter, 13 ya. Kemudian untuk Utama Mandala atau Jeroan 25 meter, 24 cm. Nah, sementara lebarnya ini adalah, nah ini angkanya muncul ya, baru muncul 30 meter lewat 58 cm.
atau 30,5 ya. Nah, seperti itu panjang lebar. Jadi panjang lebar itu tidak mengikat, sesuai dengan kebutuhan ya, atau sesuai dengan lahan yang tersedia. Nah, itu siapa yang menentukan panjang kali lebar atau luas meraja pura ini adalah Ida Nak Lingsir, Ida Ratu Prando saat beliau nyukat, atau Ida Pandita Empu, atau Ida Bujangga, Ida Begawan, Ida Resi, dan selepelnya. Dan Jero Mangku misalnya, atau Ulaka, ataupun Surya Ringgrio. Ya, tergantung pengempon yang dimana ngelungsur mau pinunas. Nunasang sukat. Nah, seperti itu. Beliau yang menentukan ini. Dimaksud dengan nyukat karang. Ya, sebelumnya ini, sebelum pura ini disukat ya, artinya lahan ini lahan nol ya. Lahan nol, apakah itu cari, apakah itu ladang, itu disebut dengan konsep di asta bumi. Apa itu asta bumi? Proses ya perubahan peruntukan. Perubahan peruntukan dari tanah cari misalnya, tanah ladang menjadi pura. Proses ngeruak kalau lasimnya ya. Jadi sebelum itu diproses ngeruak atau proses upokaro atau nyukat karang, itu namanya winu ameteng. Masih winu ameteng. Winu ameteng itu milik siapa? Milik Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasi beliau sebagai Ibu Pertiwi dan Sang Hyang Aji Akaso. Seperti itu. Nah, oleh karena kita membutuhkan sekarang untuk tempat beliau, lungsurlah ini ya. Lungsur tunas ini ya, tunas Majang Ring. Ida Sang Hyang Widi yang bermanifestasi sebagai Ibu Pertiwi dan Sang Hyang Aji Akaso, tunas jagi angin genah puro. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Ida sana uning niki, ini adalah ranahnya agama. Nah, seperti itu. Ida Nak Lingsir ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Ida Prano, Ida Resi, Ida Pandita Empu, dan selepelnya. Ida yang mempunyai ranah ini memang murni ini ranahnya keagamaan. Ada hubungannya dengan upokaro, nyukat ya. Nyukat disebut atau geruak ya, bahasa lasimnya seperti itu. Nah, ketika ini sudah ditentukan batas-batasnya, batas-batas puro ini panjang kali lebarnya ya. Nah, itu. Nah, jadi barulah diproses tentang tata ruang. Di mana memposisikan padmo, di mana memposisikan pelinggih, seperti itu. Jabo tengahnya berapa luasnya, balik gongnya di mana, balik kukulnya di mana, puaraganya di mana, wantilnya di mana, itu ranahnya undaki ya. Membuat tata ruang itu adalah ranahnya undaki. Seperti itu karena ada hubungannya dengan bangunan. Undakilah yang tahu berapa besar padmonya, berapa besar gedongnya, berapa besar peliknya, berapa besar samyangan, berapa besar balai santi. Itu undakinya yang mendesain. Kalau saya itu mendesain istilahnya ya. Jadi arsitek nih, arsitek yang mendesain itu. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan pengempon atau Ratu Idodane, pemilik semuanya ya, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan pakem ya, itu akan dipadukan. Apa pakai dasar memadukan itu, perpaduan itu? Tentu yang saya sebutkan tadi itu adalah sastra dalam bahasa agamanya atau lontar, buku dalam bahasa nasionalnya atau cakapan ya, tentu ada referensi. Undagi itu punya referensi. Undagi pun ada dewanya, Wiswakarmo ya. Nah, seperti itu. Wajib undagi itu wajib mengetahui Astaghfirullahaladzim, Semapta Prakempo, Sanodewo, terus kemudian Siwogamo dan lain sebagainya. Wajib itu mempelajari itu ya, arsitek Bali terutama ya, agar bisa membuat tata ruang. Karena ini memang murni ranahnya konsepnya undaki. Setelah ngeruak tadi, setelah ditentukan sukatnya oleh Ida Nak Lingsir, seperti itu ya. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan dari Jabo terlebih dulu, Jabo Sisi. Seperti ini konsepnya. Ini Candi Bentar ya. Ini adalah tempat masuk, entry namanya ya, tempat masuk di Jabo Sisi ini. Di Jabo Sisi ini apa aja ada? Ada wantilan, wantilan. Wantilan tempat apa wantilan di Jabo Sisi ini? Ya, tentu yang pertama itu ketika pengempon itu kan banyak.
mungkin mau ada puja wali, piodal, pembangunan atau apapun, ini genah parum atau rapat ya. Disinilah kita rapat. Pengempondo di sini rapat ya, tidak ada jeruan. Seperti itu karena di sini akan terjadi argumentasi, menguatkan pendapat. Kalau bahasa yang enak didengar itu berkonsultasi di sini, berkomunikasi, sharing di sini sesama pengempon. Rencananya apa, konsepnya bagaimana, bla 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 bla. Apakah itu tentang pembangunan, apakah itu tentang piodal, apa saja yang sifatnya rapat, yang sifatnya perembuk, yang sifatnya parum, ya seperti ini. Nah, di sini ya di Wantilan, tempat parum salah satunya. Apalagi ini bisa dijadikan tempat onen-onen, misalnya setiap feodal tuh ada arje gitu misalnya, ada topeng. Di sini dipentaskan, ya, bukan di pura, seperti itu ya, bukan di jeruan maksudnya. Di sini, makanya tempat penonton juga ada di sini ya, seperti itu. Apalagi selain onen-onen dan parum tadi, kepentingan pura ya. Di sini tempat beraktivitas membuat ini bisa uperengo, alat-alat pokaro, misalnya nyebet tieng, semat, itu misalnya ngelas senyuh, apapun yang ada hubungannya dengan keperluan pura. Seperti itu di sini tempatnya beraktivitas, berkegiatan parum. Makanya kalau parum itu di sini Dane Jero Mangku tidak terlibat dalam parum. Tidak terlibat dalam parum karena apa? Karena Dane Jero Mangku misalnya yang muncul di sini adalah utusan ya, Jan Bangul namanya, dari Titah Hidyo Betaro. Cukup tugas beliau itu adalah ngaturang atau menyambungkan maksud pengempon itu atau maksud umat itu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa melalui mantra atau melalui upakara. Itu tugas utama beliau. Nah, jadi Dane Jero Mangku itu memang sebaiknya jangan dilibatkan dalam sebuah argumentasi. Artinya, walaupun begitu, apa perannya? Ya tentu yang tadi peran utamanya itu adalah ngantem, ya, ngaturang, ngastawang, aturan. Seperti itu. Ranah Dane Jero Mangku adalah di upakara. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau Dane Jero Mangku adalah Siwo Kramo Deso. Siwo Kramo Deso itu Dane Jero Mangku itu ya. Atau paling tidak kalau misalnya ada puisi dari Ido Sesuwunan, Ido Sanemlingi Riki, bawas Dane Jero Mangku ke wajib kita dengarkan dan wajib juga kita bahas. Demi apa? Demi keselamatan kita semua. Bisa saja Dane Jero Mangku mempunyai puisi dari beliau, seperti itu. Wajib kita mendengarkan ya. Kita mendengarkan kemudian kita rundingkan di sini. Jangan beliau diajak atau dilibatkan dalam sebuah argumentasi. Karena di sini argumentasi ini bisa saja menguatkan argumentasi menjengat-jengatan, sementara Dane Jero Mangku itu kan tidak boleh diajak seperti itu. Karena etikanya memang kedarman, seperti itu ya. Dah ya, banyak di sini tempat kegiatan untuk kepentingan pura. Itu tujuannya adalah di Jabo sisi fasilitas ya. Ini mampu menampung banyak pengempon atau banyak Hidyo Betaro, atau bisa juga ruang tunggu di sini kalau bahasa Indonesianya ya. Sebelum sembahyang bisa di sini juga, gitu misalnya. Atau setelah sembahyang ngelungsur aturan di sini, tunas atur ngajeng bisa ya, jangan sampai di jeruan. Seperti itu karena ranahnya jeruan adalah sembahyang. Jadi peruntukannya seperti itu ya. Anggap saja kita baru masuk seperti ini. Nah, di sini nampak ada, kalau kita mau ke Ngeranjing di pura, ada Candi Bentar di sini ya. Candi Bentar tempat masuk entry. Candi Bentar ini apa filosofisnya? Ini seperti bentuknya seperti gunung dibelah dua. Candi itu tinggi, artinya bentar terpisah. Jadi satu bangunan yang tinggi yang terpisah kanan dan kiri disebut Candi Bentar. Filosofisnya apa? Candi Bentar. Jadi agar ketika kita masuk di sini ini Ngeranjing di pura dengan tujuan sembahyang, artinya betul-betul kita itu harus bisa memisahkan ya, memisahkan pikiran kita. Tentu dalam pikiran kita itu banyak ada di pikiran kita itu tadinya, apakah kita masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga,
banyak sekali yang ada dalam pikiran kita itu. Jadi usahakan dengan Candi Bentar inilah, dilewati Candi Bentar ini, pikiran kita itu fokus satu. Mengapa? Ngapain kita ke pura? Bersyukur, bersembahyang, itu aja ya, bersyukur dan bersembahyang. Nah, seperti itu makna filosofis dari Candi Bentar. Nah, seperti itu. Kemudian masuk di Candi Bentar ini ada ketemu aling-aling, sebenarnya ada patung di sini aling-aling sebagai penghalang secara skala. Apa artinya? Menghalangi pandangan dari luar agar tidak tembus ke dalam. Itu secara skala. Secara niskala ini tentu pura ini akan dijaga kesuciannya oleh siapa? Oleh patung yang di sini, karena di sini juga ada tempat bantan. Siapa di sini? Doro Kalo ya. Doro Kalo yang beringih di sini. Dia aling-aling di sini. Itu menghalangi hal-hal negatif agar tidak masuk di area pura, seperti itu ya. Itu dampak depan. Nah, kemudian ada semacam apa ya, pembatas ini. Candi Bentar, dan kanan kiri ada tembok dan juga samping ada tembok. Nah, kalau yang di sudut-sudut ini ya, kalau saya tunjukkan ya. Yang di sudut ini, dari sini kelihatannya yang di sudut ini namanya Padu Rakso. Ini yang di sudut ini namanya Padu Rakso. Yang di sini juga namanya, di sudut ini pokoknya Padu Rakso. Yang di sini juga Padu Rakso. Betul balik kukul di sini ya, nggak apa-apa. Padu Rakso. Apa itu artinya Padu Rakso? Padu itu pertemuan ya. Rakso itu menguasai. Artinya masing-masing sudut ini sudah ada penguasanya. Siapa? Kalau yang ini Kajok Angin ya. Kajok Angin ini Sri Rakso ya. Sri Rakso. Kemudian di sini Aji Rakso, ya. Kemudian di sini adalah Rudro Rakso, di sini Kalo Rakso. Rakso-rakso inilah seperti membentangkan tangan, saling berpegangan, bahu membahu menjaga kesucian ini. Rakso nih, ya. Kalo ya. Nah, Kalo inilah yang menjaga kesucian pura ini. Agar pura ini tetap suci seperti itu, tetap ajeng, ya. Jadi murni memang ini adalah wilayah suci. Itulah yang menjaga kesucian pura ini secara niskala. Kalau secara skala ya, tentu sudut-sudut ini merupakan titik berat ya, titik kekuatan di sini. Nah, titik kekuatan pembesian ini, titik kekuatan. Kemudian yang di tengah-tengah ini pilar namanya ya. Nah, seperti itu. Untuk menopang kekuatan ini titik beratnya di sini. Nah, secara ilmu konstruksi ya. Titik beratnya di sudut, kemudian di pilar-pilarnya adalah penguat, penopang. Seperti itu. Nah, jadi berbeda makna di sudut itu berbeda. Menitik beratkan kalau secara niskalo itu disebut dengan niskalonya adalah Sri Rakso, Aji Rakso, Rudro Rakso, dan Kalo Rakso. Di tengah-tengah itu pilar. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selain tembok ya, sebagai batas kesucian, ya lupa saya tadi menjelaskan karang suci ya. Karang suci apa itu? Karang suci. Nah, karang suci adalah sebuah tempat atau media yang sudah melalui proses penyucian, itu disebut karang suci. Karang suci itu macam-macam, ada puro, ada beji, ada sanggah, ada gedong, apapun ya. Ada pesraman seperti itu, apapun statusnya ya. Jadi ini ada batasnya. Suatu media atau tempat yang memiliki batas tertentu dan sudah melalui proses penyucian disebut dengan karang suci. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi saya lupa menjelaskan dari Astawumi itu ide Ratu Prando sudah menjalaran untuk Upokaro, Nunas Majangering Sangyang Aji Kaso dan Ibu Pertiwi, Winu Amertong itu akan berubah menjadi Winu Amerto. Nah, seperti itu setelah melalui proses pengeruaan, penyucian. Winu Amerto namanya. Setelah jadi Winu Amerto itu statusnya adalah jadi puro. Nah, seperti itu. Apapun boleh. Dari Winu Amertong menjadi Winu Amerto itu menjadi puro kek, menjadi rumah kek, pekarangan, seperti itu ya. Apapun statusnya nikah sesuai dengan keperuntukan, keperluan. Jadi ide nalingsir jadi mapkelingin hal itu. Tentu diikuti, dibarengi dengan proses upokaro seperti itu ya. Sekarang ini puro. Oke, udah.
Nah, sekarang apalagi ada bangunan ini selain Candi Bentar dan Demak. Oke, Balai Kukul. Nah, Balai Kukul apa makna fungsi Balai Kukul? Secara skala Balai Kukul ini ya, kenapa tinggi ya? Artinya kalau ada kukul di sini suaranya biar mudah didengar. Itu pada intinya. Dibuat tinggi. Secara estetika seni ya. Nah, itu dari segi fisik, makna fisik. Nah, kemudian makna secara skala, Balai Kukul itu suara ya, suara kukulnya itu adalah sebuah tanda mengingatkan sebuah kegiatan akan dimulai atau berhenti, seperti itu. Misalnya begini, boleh saya contohkan. Uh, Hari Senin pagi pengempon meresik di pura, seperti itu. Jadi hari Senin pagi misalnya jam 8. Begitu jam 8 atau sebelum jam 8 dipukullah kukul ini agar kedengaran suaranya. Tanda kita mulai meresik. Seperti itu. Atau kita parum jam 8 malam. Warah-warah dulu ya. Nah, setelah jam 8 malam nanti kukul atau sebelum jam 8 malam kukulnya akan ditepak atau dipukul menandakan bahwa rapat akan mulai. Seperti itu. Mulai kegiatan. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya ide betara lungo ngemeciang gitu misalnya. Ini nungting di sini, nungting sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa ide Ratu Betara akan turun mau ke biji. Nungting lah dulu sebelum turun ya. Begitu rawuh di biji. Nah, nungting juga masih ya kisaran radiusnya masih 200 meter lah dari biji ya. Nungting ini bertanda bahwa ide Ratu Betara rawuh, seperti itu ya, secara niskala. Nah, kemudian apalagi secara niskala artinya? Secara niskala ini adalah bagian dari pancaswara. Pancaswara itu apa? Suara kukul, suara gong, suara gento, suara mantro, suara kidung, suara apa namanya itu istilahnya ida mawedo atau ngastawo. Suara gamelan juga ya, 5 pokoknya. Suara kukul, suara gamelan gong ya, suara gento, suara kidung. Nah, seperti itu. Apalagi lagi satu ada ya nyanyian itu ya mantra. Nah, seperti itu. Nah, tahu. Jadi 5 suara ini wajib dipukul, dibunyikan secara bersama-sama pada saat ngatur piodal. Ini disebut dengan pancaswara. Makanya ketika piodal itu katur, ido nak lingsir mepujo kesarangan untuk suaraan gento, kesarangan untuk suara kidung, kesarangan untuk suara gong, kesarangan untuk suara kulkul nungting, itulah bersama-sama yang akan mengantarkan upokaro itu agar sampai kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Itu pada dasarnya ya. Itu salah satunya. Nah, Balai Kukul sudah. Kemudian kita masuk. Aling-aling juga sudah ya. Ini di sebelah kiri ada jana-jane. Maaf ya. Dauh-dauh nih ya, sebelah barat ini ada puaregan atau dapur. Apa fungsinya puaregan atau dapur di Puro di Jawa Tengah ya? Kenapa di Jawa Tengah ditempatkan? Ya memang ini tempatnya bangunan pendukung, bangunan suci namanya. Bangunan suci. Dapur atau puaragan atau perantenan ya. Nah, jadi di sini kita membuat apa ya, di dapur ini membuat sarana upakara. Misalnya ngoreng jajo. Nah, seperti itu ya. Membuat jajo bungo-bungo, jajo sirat. Di sini diolah di tempat suci ini. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita membuat caru, motong ayam di sini, membuat ulam Banten di sini. Seperti itu ya. Membuat ulam apapun itu konsepnya yang ada hubungannya dengan dapur ya, di sini kita apa ya proses seperti itu, tidak di luar ya, karena peruntukannya nanti untuk di pura seperti itu, mendukung upakara. Kemudian di sini apa? Ini Balai Gong yang saya sebutkan, dangin-dangin ya di luar. Kalau ini di teben ini dauh-dauhnya, kalau ini dangin-dangin Balai Gong. Salah satu pancaswara tadi, gong membunyi kangedan. Nah, seperti itu. Balai Gong di sini tempatnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada di tengah lagi ini namanya pengubangan atau catur loko palo. Ini bentuknya di Jawa Tengah ya. Ini ada pintu seperti apit surang 4, majang kauh ya, majang ke selatan,
Majeng ke barat, majeng ke utara, dan majeng timur. Nah, seperti ini. Catur loko palo. Siapa yang melinggih di sini ketika ada apa ya upokaro feodal misalnya. Nah di sini ada Banten ini. Kalau masalah Banten saya tidak paham apa Bantennya ya. Yang pasti di sini ketika feodal di sini kita ngaturang pras danginnya ya. Dak sino dlone ajo mendauhne ketupat dajana. Pras dak sino ajo men ketupat. Yang melinggih siapa? Iswara, Brahmo, Mahadewa, Wisnu. Seperti itu ya pengubangan namanya ya atau catur loko palo. Nah di sinilah kita nanti ada prosesi upokaro misalnya memenet gitu misalnya atau mesegah gitu misalnya di sini melinar nanti dogyeng 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 dogyeng. Nah seperti itu ya. Dah. Nah kemudian begitu habis dah selesai habis dah di Jawa Tengah ini anunya bangunan sucinya bangun suci namanya ini ya disebut dengan bangunan suci. Nah kemudian ini ada Kori Agung. Nah, Kori Agung. Apa bedanya Kori Agung dengan kori-kori di rumah? Beda. Kalau candi kurung ini namanya atau gelung kori. Bedanya apa? Ditumpang ya. Kalau di rumah itu atau di Sangah Dadio itu tumpangnya cukup 2 Sangah Dadio ya. Kalau di pura itu 3 tumpangnya. Nah, 1, 2, 3. Ini simbol kalau kita bicara masalah Trikono, Upeti Setiti Pralino. Ini adalah sumbernya kehidupan, prosesi kehidupan. Upeti Setiti Pralino lahir hidup mati. Nah, seperti itu. Tumpang telu kalau di pura ya. Kalau di Merajaan, apakah Merajaan Dadio, Panti, itu tumpang kalih disebut Kori Agung. Kalau ini disebut dengan gelung kori. Nah kalau di rumah misalnya di angkul-angkul itu kori namanya atau angkul-angkul ya. Nah, saya ulang lagi sekali, kalau yang di rumah-rumah itu di pemesuan itu pintu masuk itu angkul-angkul. Walaupun mirip bentuknya tapi tumpangnya cuma 1 seperti di bawah ini aja ya. Kalau di Purwopanti Dadiau atau Kawetan tumpangnya 2 namanya Kori Agung. Kalau di Puro ini namanya gelung kori tumpangnya 3 seperti itu. Bedanya apa? Kalau gelung kori atau kori itu di sini ada bomo ya ukiran bomo. Apa filosofis makna secara spiritual atau secara kerohanian bomo itu ini nampak seram wajahnya ya wajahnya seram buruk aeng menakutkan. Nah ini artinya pengelukatan ini di pelas-pas nanti korinya ya gelung korinya di pelas. Artinya ini adalah simbol dari jiwa kita. Ketika kita memiliki jiwa yang seram, jiwa yang menakutkan, ruwat, kisruh, dan laknat gitu misalnya dan lain sebagainya, kita itu akan dilukat di sini langsung, tidak boleh. Artinya tidak boleh memiliki jiwa pikiran yang seseram nampak seperti bomo ini. Harus benar-benar bersih pikiran kita masuk ke puro sehingga nanti dilukat. Walaupun kita tidak masuk ke melalui gelung kori ini, area ini sudah merupakan area batas ya, batas Jawa Tengah. Walaupun masuknya dari sini ngelanjingin di sini, ketika kita masuk zona ini artinya kita sudah dilukat secara niskalo ya. Dipastikan hati kita bersih, ning nirmalo seperti itu. Hati-hati yang sifatnya buruk seperti wajah daripada apa namanya ini bomo ini akan secara otomatis dilukat. Nah, seperti itu ya. Dengan harapan Tuhan menginginkan agar kita ke puro itu dengan senang hati, pekedek, pekenyum. Nah, seperti itu. Dilarang ya, tidak tidak dibenarkan ketika memiliki hati yang ruwet. Nah, seperti itu. Itu filosofis bomo ya. Nah, kemudian di bawah bomo, nah ini ada patung sebenarnya, kanan dan kiri ya. Patung Dwara Palo. Kalau pesengannya ini Maho Kalo di sini harusnya yang tinggi ya. Nah, kemudian di sini adalah Adi Kalo. Nah, seperti itu. Nah, patung yang tinggi kalau segini tinggi gelung korinya paling tidak patungnya tingginya 1 meter. Nah, berdiri di sini patung Kalo. Wajahnya juga buruk seperti Kalo ya. Nah, jadi di sini tugasnya apa? Adalah tugasnya menjaga kesucian puro ini. Pesengne yang di sebelah kanan dari objek, yang di sini sebelah utara ya. Maho Kalo di sini adalah Adi Kalo. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di depannya ini ada pelinggih. Nah, ini pelinggih
Ini namanya pelinggih apit lawang. Siapa yang bersana di sini? Yang ini, yang fisiknya patung ini. Mau kalau ini di sinilah kita ngatur arah-arapan, sesajen, segahan, apapun itu. Dan yang mangku yang unding atau serati atau tapeni yang unding jenis Banten. Saya tidak ngerti jenis Banten. Pada dasarnya fisiknya adalah patung seperti mau kalau kemudian anunya jiwanya itu kalonya ya melinggih di sini diaturkan sesajen seperti itu. Di sini adi kalau sama juga ya. Di sini adi kalau fisiknya di sini bentuk patung, linggihnya di sini dalam bentuk apit lawang. Tugasnya apa? Fungsinya apa? Menjaga kesucian puro ini agar tidak ada hal-hal negatif. Nah, seperti itu. Nah, dalam buku yang saya pelajari sesuai dengan pengetahuan saya, ini agak berbeda sedikit dengan realita ya. Inilah yang disebut dengan kebutuhan. Ini tidak mengah ini dalam bacaan. Peletas ini pintu masuk, ngeranjing dan medal ini tidak mengah di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan dimaksud dengan kebutuhan. Nah, jadi untuk memudahkan kita ngeranjing masuk dan medal keluar, jadi dibuatlah peletasan. Ini peletas namanya kanan dan kiri, tempat masuk, jalan pintas gitulah istilahnya ya, jalan pintas. Nah, kanan dan kiri, di sini ngeranjing, di sini medal, di sini masuk, di sini keluar, jalan pintas sifatnya. Atau kalau ada tapaan misalnya Marago Ratu Gede itu misalnya, jadi tidak mungkin bisa masuk di sini di Gelung Kori ini, ya tentu harus melewati jalan pintas ini. Nah, tapi di sastra tidak muncul peletas ini, tidak termasuk kategori. Tapi apakah itu salah? Tidak. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan ya. Inilah yang disebut dengan kebutuhan. Pada umumnya memang di samping Kori Agung ini ada pintu masuk dan pintu keluar atau medal dan ngeranjing. Tapi tidak semua ya, tergantung juga luas puro dan banyaknya pengempon. Itu penyesuaian namanya secara logika. Nah, kemudian kita anggaplah masuk sekarang di sini, masuk ke Utamo Mandalo. Bangunan apa saja ada. Nah, di sini ada balai tempat mekidung. Istilah Mesanti itu belum tidak masuk. Mekidung istilahnya ide ratu saking luhur itu. Kalau di SD itu saya nggak bisa nyanyi ya. Di sini turun tirta gitu misalnya. Di sini kelompok-kelompok ibu-ibu atau nak lingsir mekidung di sini ya. Nah, seperti itu. Balai Kidung. Wargosari kayak apa kalau sekarang lazimnya anak Mesanti, istilahnya Santi apa gitu misalnya. Itu di puro, di tempat-tempat pribadi dan lain sebagainya. Lebih dominan Santi sekarang disebut. Apapun sebutnya, di sini adalah nyanyian kerohanian pada dasarnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang ada? Nah, di sini ada balai pemujaan. Ini balai pemujaan ya. Balai pemujaan ini artinya tempat dane jerung mangku ngastawang minokade upokaro sane katur. Di sini dane jerung mangku melinggih ya. Di sini upokaronya. Nah, di sini dane jerung mangku ngeleneng. Nah, gitu pepojolan ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini halamannya luas. Ada pemedap. Nah, kenapa luas halamannya? Tentu karena kita pintar mendesain. Nah, artinya karena kita menyesuaikan kebutuhan. Ini adalah pemedaknya banyak, jadi kita membutuhkan tempat yang luas. Untuk bisa mendapatkan tempat yang luas, tentu kita harus menyusun tata ruang. Nah, seperti ini pelinggih misalnya. Perempat pelinggih misalnya berapa dari tembok. Ini kalau saya ukur ya, kalau saya garis dulu, dari tembok yang ideal itu berapa sih? Nah, ini saya garis dulu ya. Kalau tidak digaris tidak bisa diukur. 75 cm ya, kelihatan nggih? 75 cm artinya tigang tampak. Ya, tiga tampak. Nah, ini tiga tampak. Kenapa tigang tampak? Karena satu tampak itu 25 cm. Tiga tampak 75. Ya, cukupkah tiga tampak? Cukup. Kalau dianggap cukup ya cukup. Tidak, yang penting kita bisa mepado di sini meliner ya. Atau paling tidak patoknya itu adalah
air cucuran, air cacap tidak keluar sampai batas tembok seperti itu. Ya, 75 cukup. Tidak usah diisi sampel karena dalam bacaan itu tidak mengah, sampel tidak mengah. Asampel itu istilahnya bila mana perlu. Tambahkan lagi asampel kalau dianggap kurang lebar. Kalau di ketean Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalomo itu asampel tidak mengah. Ada yang mengatakan begini, alasan sebagai pengurip. Bagi saya tidak. Bukan tampak yang urip. Yang urip itu adalah upo karo. Itu lagi sekali saya jelaskan. Tidak usah kita mengisi asampel dengan dalih bahwa itu akan ngurip. Tidak. Ya, hitungannya tidak mengah, di bacaan tidak mengah. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau umo sampel, gak ada. Ya, Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau umo cukup seperti itu. Berapa tampak? 3 tampak, 5 tampak, 4 tampak, seperti itu cukup. Nah, sampel itu kenapa sampel itu dilakukan? Karena dianggap misalnya kita membuat asampel tampak kurang lebar ditambah lagi anganang atau lagi asampel sehingga menjadi 35. Salahkah itu? Tidak. Benar juga ya, tapi alasnya jangan mengatakan bahwa itu sebagai pengurip. Tidak, karena yang ngurip itu adalah Banten, bukan tampak. Nah, seperti itu ya. Ini kurang maju dikit ya gambar sana ya. Nah, seperti itu. Ini saya tambahkan lagi doang tampak titik 7 berapa doang tampak ya? Doang tampak 50 ya. Sorry. Titik 50. Nah, ini dia. Titik 50. Nah, ini dia. Nah, seperti ini ya. Oh, kurang lagi. Ini yang enggak terakomodasi ya. Nah, seperti itu. Yang hitungan tampak tadi ya. Nah, ini saya majukan sekarang 50. Nah, begini kejadiannya sekarang biar gak pendek ya. Nah, itu Gunung Rato namanya. Itu dari belakang. 3 tampak sudah cukup ya. Nah, mengenai pelinggih itu tidak harus begini pelinggih di pura ya, tidak harus seperti ini seperti yang gambar saya tunjukkan. Ya, itu sesuaikan dengan desa Kalopatro, sesuai dengan titah atau bawos di mana kita nunasang, sesuaikan ya. Ini hanya sekedar contoh. Ini kebetulan ada request gambar seperti ini. Jadi saya buat seperti ini. Ini ilustrasi saja ya. Apapun nama pelinggihnya, apakah ada pelik sari, gedut petong, gedong simpan, silakan sesuaikan. Nah, cuman garis besarnya hal-hal yang prinsip saja yang saya sampaikan. Seperti inilah tataannya Gunung Rato ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, masalah penempat pelinggih sudah, agar media itu lahan itu efisien dan juga optimal dalam fungsi. Nah, seperti ini dibuatkan Gunung Rato. Artinya di luar pelinggih itu tidak usah dibuatkan Gunung Rato, halaman saja ya, halaman saja. Agar apa? Agar halamannya luas. Karena apa? Karena pemedaknya banyak seperti itu. Nah, kemudian di sini menitik beratkan sekarang mengenai tempat samyangan, namanya ini samyangan ya. Samyangan. Nah, ini bentuk samyangannya seperti ini. Bentuk samyangannya seperti ini ya. Sakonya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini sakonya 9 ya. Ah, seperti tiang sango ya. Sakonya 9. Nah, kemudian ini ada 2 tingkat ya, seperti pelangkiran memanjang. Fungsinya apa? Nah, di sini ketika tapaan Ida Ratu Ida Ratu Betara di sini dilingihkan dalam bentuk tapaan atau dalam bentuk pratimo rantasan, apapun di sini di atas ini ya. Kemudian yang di bawahnya genah upo karo seperti itu. Nah, kemudian di sini dan yang jero mangku ngantap ya. Nah, itu fungsinya alat bantu ya. Kemudian kalau secara itu ada nggak yang melingih di piasan ini? Ada. Siapa yang melingih? Sang yang menang di sini. Maaf, bukan piasan ya, samyangan. Sang yang menang di sini melingih. Artinya apa? Banten-banten yang sebelum dimasukkan atau diaturkan di suang-suang pelinggih itu wajib kita lunas pembersihan. Di mana kita lunas pembersihan? Tempatnya adalah di samyangan ini. Siapa yang membersihkan? Dane jero mangku. Nah, seperti itu ya. Sesuai dengan bidangnya. Siapa yang menyiapkan Banten? Ya tentu tukang Banten, sareni atau serati. Dalam notabene
dipimpin oleh Tapeni, istrinya Ida Naklingsir Ratu Prando. Istrinya Ida Paditompo, itu Tapeni namanya. Makanya ada Pelinggih Tapeni. Dewan Serati ini kan Tapeni. Karena kita mengasumsikan bahwa Ida Naklingsir da Siwo Sekalo. Nah, Tapeninya Sekalonya itu ya. Pimpinannya itu, pimpinan tukang bantan atau serati itu adalah Ida istri Ratu Prano istri Ampuro Tiang Ojah atau Ida Pandito istri, seperti itu. Nah, ini bentuknya. Nah, kemudian ketika misalnya kita nunas pemargi pemuput majang ring Ida Ratu Prano, disinilah tempatnya Ida Mawedo ya, di Samyangan. Tidak usah lagi membuat Bali Pewedan karena ini sudah ada ya. Sudah ada, cuman kita daging leluhur saja di sini dan sarananya seperti itu. Dan disinilah beliau nanti Ida Naklingsir Ratu Prano akan ngereko siwo reko. Nah, seperti itu ya. Nah, disinilah beliau nanti mepuja. Nah, bagaimana posisi yang baik dan benar penempatan ini Samyangan? Nah, seperti ini. Secara etika, nah, asumsi kan sekarang saya sorot dari secara keseluruhan sekarang. Nah, ini utara ya. Ini utara. Paling utara itu adalah ujung depan Pelinggih. Nah, seperti itu ya. Ini utara ya. Ini utara, maaf. Gambarnya agak berat. Ini utara, ini barat, ini timur, ini selatan. Nah, jadi belakang daripada Samyangan ini, ya belakang Samyangan ini adalah maksimalnya adalah ini. Adalah Gunung Rato ini. Maksimal sekali ya. Nah, belakangnya. Nah, ini belakangnya. Ini disebut dengan belakang Samyangan. Ini disebut muka ya. Nah, batas belakangnya adalah Gunung Rato ini. Atau paling tidak jangan sampai belakang Samyangan ini melewati ini depan Pelinggih ini atau undangnya ya. Kenapa? Karena secara etika ya, secara etika bangunan di sini kan Pelinggih Hidau Betaro. Sementara di sini ada Upokaro. Artinya jangan sampai Upokaro itu di belakang Pelinggih. Begitulah intinya. Ya, atau Ida Naklingsir mepujo di sini. Jangan sampai Ida Naklingsir mepujo di kesannya di belakang Pelinggih. Itu pada dasarnya. Ya, artinya radiusnya itu ke sini, ke utara dan ke timur. Nah, seperti itu. Walaupun Ida menghadap ke timur misalnya, mepujonya. Tidak masalah. Yang penting tidak berposisi di mana ya, di belakang Pelinggih. Itu nilai maksimalnya ya. Nah, kemudian kenapa untuk batas ke timurnya mana? Batas ke timurnya tentu ini. Batas ke timurnya maksimal adalah Gunung Rato ini. Atau kalau tidak ada Gunung Rato, Pelinggih ini batas maksimalnya ya. Kenapa? Agar view ini tidak terhalangi. View Pelinggih ini tidak terhalangi oleh ini. Secara estetika benar, bagus kelihatannya ketika ini tidak terhalangi. Coba sekarang saya pindah ya. Coba saya halangi sekarang. Nah, seperti ini saya tempatkan. Kira-kira bagus gak? Tentu tidak secara estetika ya. Makanya agar pandangan itu terlihat, kita kesampingkan ini. Batasnya adalah ini, seperti itu. Ya. Batasnya paling timur adalah di sini. Kalau misalnya daun-daunnya boleh, tidak apa-apa. Nah, di sini no problem juga ya, tapi terlalu di pinggir ini. Menurut saya yang ideal tuh di sini. Nah, ini penyesuaian namanya. Kalau dalam sastra tidak ada, ini kita main logika saja. Nah, seperti itu ya. Main logika aja kebutuhan. Nah, kemudian kenapa agak pepet di sini? Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di tengah kita taruh? Alasannya seperti ini misalnya. Kenapa tidak di sini? Nah, karena memang kita adalah sebuah kebutuhan. Jadi kalau di sini kita tempatan kesannya nyelegedak. Kuning nyelegedak nih. Di tengah dia. Menghalangi.
Jadi tidak lahannya tidak efektif jadinya. Jadi pemedaknya itu terbatas. Nah, jadi misalnya dengan konsep ini mampu menampung pemedak 50 orang gitu misalnya. Kalau kita geser seperti tadi yang saya posisikan seperti tadi, bisa saja akan menampung 75 orang. Kalau kita mengacu kepada efektivitas lahan media, ini lebih efektif dengan seperti ini. Lebih efektif dan lebih seni kelihatannya secara estetika seni ya. Kemudian dari segi kebutuhan lebih banyak mampu mendukung mengakomodasi pemedak atau banyak ide bedara kalau ngaturang bangun bakti lebih leluasa di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kelebihan yang lain di sini nanti ya ini kan ada space ya. Di sini ada space. Dauhnya niki masih ada space ya. Di sini juga bisa dimanfaatkan lagi berapa ini ada kalau 3 meter. Lagi 3 meter, sekitar lagi 4 meter ada. Di sini kita bisa buat ini. Misalnya balai pesodan atau balai pesanaan dan jero bangku misalnya atau pengayah suci. Tentu tidak jero bangku aja yang ada sutri, pepilihan, perjuru gitu misalnya. Bisa kok di sini. Kalau misalnya di sini penuh. Kalau memang pas penuh di pura itu dalam waktu tertentu itu memang penuh. Jadi paling tidak di sini ada tempat mengenyah. Gitu loh maksudnya. Bisa dibangun di sini. Nah, ini yang utama dulu ya. Apalagi hujan-hujan gitu misalnya. Di sini perlu dibuatkan sarana gitu misalnya ya. Seperti itu. Itu caranya menempatkan secara profesional menyusun tata ruang, pelingih dan bangunan suci. Ini yang maksud dengan bangun suci. Ini bangunan suci ya. Sambiangannya ini bangunan suci, ini bangun suci, ini bangun suci ya. Kemudian ini pelingih namanya yang sudah sesuai pakem. Nah, bangun suci inilah yang disebut dengan sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu, semeton Ratu Ida dan semuanya. Nah, kalau begini sebenarnya kita menata tempat ruang media, tentu keuntungan yang akan kita dapatkan secara fungsional itu maksimal, secara lahan, efektivitas lahan itu efektif lahannya ya, tidak ada lahan yang mubazir. Seperti itu yang saya maksudkan. Tata ruangnya ya menurut saya baik secara fungsional, strategis dan juga secara pakem masuk seperti ini. Seperti itu caranya membuat tata ruang pura ya, bangunan suci dan pelingih-pelingih yang ada di pura. Seperti ini tampilnya nih. Perlu saya singgung sedikit mengenai level ketinggian ya. Level ketinggian tentu di Jabo Sisi ini levelnya paling rendah. Seperti itu. Terus lebih tinggi lagi berapa? Kalau misal saya hitung undak, hitung aja undak Sri Indra Guru Yamo Ludra Brahma Kalaubo itu misalnya ya. Maaf, kalau hitung undak itu Candi Watu Segara Gunung Rubuh Candi Watu Segara. Seperti itu. Ini jatuh di Segara. Coba ini kita hitung. Candi Watu Segara Gunung Rubuh Candi. Nah, ini kalau yang di bawah ini namanya Tepas Hujan ya. Ya. Kalau yang paling atas ini namanya Bataran Candi. Jadi mana saja yang dimaksud dengan unag? Tentu di luar dari Tepas Hujan dan Bataran. Seperti itu. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Jadi unagnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unagnya ya. Walaupun nampak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampaknya 8. Tapi sebenarnya unagnya 6. Yang di bawah disebut Tepas Hujan. Kalau ini Candi Watu Segara Gunung Rubuh Candi. Jatuh di Candi ya. Apa itu unag? Unag adalah sebuah pijakan kaki untuk mencapai level tertentu ya, yang terfokus dalam satu titik. Mana satu titik? Ini satu titik, satu garis ya. Nah, kemudian di bawah ini apa namanya? Kalau di bawah ini Tepas Hujan. Tepas Hujan adalah sebuah pijakan kaki yang mengelilingi bangunan. Nah, ini kan keliling ini keliling
tidak disebut unag ya. Nah, kalau ini Bataran namanya ya. Nah, kalau ini Bataran bukan unag. Seperti itu pemisahan, jangan semua dicampur adukkan. Jadi masing-masing memiliki sebuah identitas. Seperti itu Ratu Widodane semuanya. Semoga saja bermanfaat ya. Jika berencana membangun sanggah, pura, balai Bali dan stil Bali, silakan hubungi saya ya. Konsultasi silakan, pasti saya jawab langsung ke WA boleh, atau klik di bawah video ini ya. Ada nama saya, ada alamat saya, alamat rumah, alamat kantor juga ada lengkap ya, nama akun. Seperti itu. Facebook Murdan Sanggah. Kalau perusahaan CP Mulia Bali Style dan UD Murdan Sanggah. Silakan berkonsultasi, silakan ke WA langsung 081 ini yang di atas layar ya, ada ya. 081 337 436 246. Pasti saya jawab. Kalau saya tidak pas on the way atau istirahat, pasti saya jawab karena HP saya itu online-nya 24 jam. Seperti itu. Baik, Ratu Widodane pemekas kepada Majang ring ide nalingsir sanawikan ring sejarah agama dan bangunan Bali. Pemekasnya ide nalingsir Ratu Prando, ide Pandita Empu, ide Bujanggo, ide Resi, ide Begawan para wiku, Suryandita ring Kriya dan Jero Mangku, siapapun yang wikan sejarah agama dan bangun Bali tetap tiang lungsur ampura jika ada yang salah. Dan juga titiang lunas mangdoledang nuntun titiang ya, memberikan pewarah-warah berdekat-berdekat agar tutorial yang ini bisa lebih sempurna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sinap titiang, saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.